A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Hidayat Rohul Jabar atau biasa dipanggil Kang Abel. Dalam kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan insyaallah sedikit sepengetahuan saya tentang surat Al-Asr ya, surah ke 103. Pendek suratnya, hanya 3 ayat saja, tapi Masya Allah maknanya luar biasa, sangat-sangat membuat pengingat ya, cukup mengingat untuk seluruh kehidupan kita ya. Seperti yang rekan-rekan ketahui, surat Al-Asr berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wal asr innal insana lafi husr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Pendek tapi luar biasa maknanya, dan ini sekali lagi bisa jadi prinsip hidup dan juga selalu menjadi reminder atau pengingat hidup kita dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Karena apa? Karena dalam artinya saja kita bisa dengan jelas ya, demi waktu, wal asr ya, Allah bersumpah demi waktu. Jadi waktu ini sangat-sangat luar biasa penting sekali ya, sangat-sangat menjadi satu hitungan, satu currency atau sesuatu yang memang benar-benar penting karena sangat dimension ya. Lalu ayat berikutnya, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. Wah, ini sangat-sangat ngeri gitu ya. Karena apa? Karena pada dasarnya kita defaultnya atau standarnya kita nih, manusia yang hidup di dunia itu dalam kerugian ya. Standar kita ini sekarang nih, manusia itu merugi gitu ya. Ya, dari waktu yang tadi dengan waktu tadi nanti kita akan bahas selebihnya. Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kecuali, nah ini tapi Allah Maha Baik, Maha Pemurah ya, dan sesuai tujuannya bahwa kita hidup di dunia ini hanya sementara ya, sebagai ujian, sebagai hukuman karena asalnya kita dari surga. Nah, jadi yang tadi rugi, yang settingannya dasarnya kita rugi, itu kita dikecualikan, ada pengecualian, yaitu orang yang beriman ya, ilaladina amanu, yang beriman, wa amilus solihati, yang beramal soleh ya. Jadi yang pertama beriman dulu kalau nggak mau rugi ya. Jadi kita beriman ya, otomatis iman kepada Allah ya, rukun iman lah sebagai muslim yang taat, sebagai muslim yang baik, atau dasar-dasar sebagai muslim yaitu beriman. Yang kedua, beramal soleh ya. Beramal soleh artinya nggak cukup hanya beriman saja gitu, artinya harus ada amal soleh ya, artinya perbuatan baik. Nah, jadi kalau tidak berbuat baik, hanya beriman aja, nah berarti mungkin masih ya, kadarnya tuh masih. Nah, tapi harus dilengkapi dengan berbuat baik. Nah, berbuat baik nanti ada petunjuknya lagi, ada standarnya Allah dalam Quran ini. Berbuat baik itu seperti apa? Tidak hanya objektif menurut kita saja. Lalu yang selanjutnya, beramal soleh dan saling mengingatkan ya dalam hal kebaikan ya. Illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi. Nah, jadi mengingatkan kepada kebaikan, saling mengingatkan. Nah, jadi kalau zaman sekarang ini zaman apatis ya, zaman orang selama tidak merugikan saya itu bukan urusan saya. Nah, padahal nih sekarang terjadi kekacauan ini ya karena orang baik yang tadi, yang tahu ilmunya, pada diem gitu ya. Jadi dunia kacau balau nih sekarang. Nah,
maka tetap merugi kalau misalkan kita sudah beriman, kita sudah eh, berbuat baik, tapi tidak saling mengingatkan gitu ya. Padahal itu perintah gitu ya, dan itu syarat untuk tidak merugi. Nah, jadi kalau kita nggak mau rugi ya dalam hidup, ya kita harus ngingetin nih ya, amar ma'ruf nahi munkar gitu ya. Teman kita, saudara kita ya, pasangan kita, anak-anak kita, ya itu tugas kita agar kita tidak merugi selama hidup di dunia ya. Jadi setelah tahu tadi berbuat baik itu apa, ya sekarang harus mengingatkan ini yang baik itu seperti ini menurut Quran, menurut Sunnah, yang tidak boleh seperti ini. Artinya mengingatkan dalam kebaikan. Ayo kita sholat gitu ya, ayo kita bersedekah, ayo kita puasa, ayo kita haji dan umroh, ayo kita ikhtiar, ayo kita bekerja keras, semuanya pokoknya tentang hal kebaikan. Dan yang terakhir adalah yang saat ini jarang ya, saat ini jarang, yaitu tentang mengingatkan kepada saubil haqi wa tawa saubis sober ya, terhadap mengingatkan terhadap kesabaran. Nah, banyak orang yang sekarang tuh sangat-sangat tidak sabaran gitu. Nah, ini padahal ini adalah syarat agar kita tidak merugi. Ya, sabar itu ya ilmu yang beda lagi sebenarnya. Cuman simpelnya adalah ya sabar itu menahan diri, mengontrol hawa nafsu kita gitu ya. Bertawakal ya, dan terus mengikhtiarkan gitu ya. Jadi saat mengingatkan seseorang, orang itu masih belum sesuai gitu ya, kita sabar, kita ingin lalu saat kita terpa ujian gitu ya, ya kita harus sabar gitu ya. Sekarang ini orang-orang pada nggak sabar sehingga banyak kekacauannya, mungkin termasuk saya pribadi ya, masih harus berlatih kesabaran, mengingatkan ya, berbuat baik gitu. Nah, ini satu surah ya, satu surah dalam Quran, simple, pendek, hanya isinya, tapi isinya ini luar biasa, sangat-sangat patokan menjadi jalan hidup. Bayangin, waktu ini sang penentu kita, waktu ini adalah amanah ya. Kalau kita bisa lihat, kalau dalam pertandingan ya, pertandingan dalam balapan nih F1, 0,001 detik aja ya, per sekian milidetik gitu, itu diperhitungkan dia menjadi pemenang atau yang kalah. Bayangin ya, kalau kita mau benar-benar mempelajari waktu ini saking pentingnya. Nah, jadi apa nih kita dalam hidup ini, waktunya udah benar-benar amanah dari Allah. Waktu ini amanah dari Allah, sudah pernah, ini lebih berharga daripada materi, harta gitu ya. Karena harta materi bisa kita cari, tapi waktu tidak akan bisa diulang kembali. Makanya kalau kita dipakai maksiat, dipakai zolim ya, dipakai hal-hal yang tidak baik, itu nggak bisa terulang gitu ya, hanya bisa tobat gitu. Nah, artinya mari kita manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, karena waktu ini yang paling sangat dilupakan gitu. Padahal ini currency terbesarnya manusia ya, yang dimana waktu ini hanya sementara, bisa kelihatan sebentar, bisa kelihatan lama ya, tergantung dari tujuan kita apa. Nah, maka 24 jam per hari kita harus benar-benar maksimalkan untuk 4 tadi ya. Dan ini banyak ragamnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi yang pertama adalah beriman ya, harus beriman, benar-benar meyakini ya, Islam itu yang paling utama ya. Yang kedua adalah berbuat baik ya, beramal soleh, artinya berbuat baik, lalu menasehati dalam kebaikan ya. Jadi jangan salah, jangan kepada kejahatan atau kesalahan ya. Kalau ada yang salah ditegur, yang baiknya gimana. Nah, yang keempat adalah saling mengingatkan dalam kesabaran. Itu aja dari saya, pelajaran tentang surah Al-Asr ya. Mudah-mudahan jadi manfaat ya. Jika ada sesuatu yang salah, yang kurang tepat, itu mohon maaf datangnya dari saya pribadi. Tapi jika ada sesuatu yang
menjadi inspirasi dan menjadi ilmu yang bermanfaat itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.